Nah, ini ulama mengatakan doanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ya agar diutus seorang nabi. Nabi yang kayak bagaimana? Nabi yang mengajarkan Al-Quran kitab, nabi yang mengajarkan akhlak, nabi yang membimbing mereka dengan hikmah. Nah, kita tahu Ka'bah itu ada di mana? Ada di Mekah. Dan di Mekah tempat siapa? Diutusnya baginda, di tempat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya di dalam Al-Quranul Karim dalam surat As-Saff ayat 6, ketika itu Nabi Isa juga sudah menginformasikan adanya itu seorang nabi setelahnya. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah talkala Nabi Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yaday minat Taurah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian dan membenarkan yaitu kitab Taurat sebelumku. Dan yang menarik apa kata Nabi Allah Isa, wa mubassiron bi rasuliyati min ba'di ismu Ahmad. Aku kasih kabar gembira, aku beri kabar gembira yaitu dengan seorang rasul yang datang setelahku. Siapa? Ismu Ahmad, namanya Ahmad. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi Allah Isa sudah memprediksi akan ada nabi akhir zaman. Ya, tapi sebagian mereka mengingkari. Falamma ja'ahum bil bayinat, maka talkala datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Di antara mereka ada yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, tapi di antara mereka banyak juga yang mengingkari yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang keempat luar biasa, nabinya belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah diprediksi aman nabi-nabi sebelumnya. Maka dari itu jelas Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabil ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang ummi, alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurah wa Injil, yang dimana mereka dapatkan yang sudah tertulis di sisi mereka itu dalam Taurat dan Injil, sudah diinformasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa, kita lanjut yaitu yang kelima di antara kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah memerintahkan para malaikat dan orang yang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah langsung yang mencontohkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, dan Allah ajak orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu bihil asroh. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah memberikan rahmatnya 10. Satu kali solawat, Allah memberikan rahmatnya 10. Dan apa yang dimaksud dengan malaikat bersolawat? Malaikat juga mendoakan ampunan bagi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya, Allah sendiri langsung yang mempraktekkan. Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, di antara kekhususan
umat kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kepada engkau ya Muhammad melainkan untuk yaitu seluruh alam semesta, illa rahmatan lil alamin, melainkan yaitu untuk lil alamin, seluruh alam semesta. Nabi-nabi terdahulu diutus hanya kaum-kaum tertentu saja, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Luar biasa. Inilah salah satu keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tadi 1 sampai 6 saya kutip dari kitab Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insanun Kamil. Nanti bisa dibaca di antara keistimewaan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau dulu Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, mendapatkan julukan Kalamullah, walaupun di sana masih ada beberapa hijab. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW langsung Allah undang menemui Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musanya masih di dunia, tidak langsung berbicara kepada Allah, tapi Nabi Muhammad langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam, yang dimana batu yang beku, batu yang keras pernah memancarkan air sebagai mukjizat Nabi Musa, ini Nabi Muhammad lebih luar biasa lagi. Dari tangan-tangannya, dari sela-sela jarinya keluar air yang sangat deras. Kalau dulu Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat yang ajaib, bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan. Nabi Muhammad SAW batang pohon korma merintih, menangis karena enggan berpisah kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya dengan doanya Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad tidak pakai minta. Nabi Muhammad belum minta, sudah Allah lapangkan dadanya, sebagaimana dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Kalau dulu Nabi Allah Soleh mempunyai yaitu sapi betina yang serbaguna, maka Nabi Muhammad SAW punya unta, yang dimana unta tersebut tersimpu menghormati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf yang kita kenal, yaitu memiliki ketampanan rupawan, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yusuf yaitu separuh keindahan dan kebagusan poros mukanya, separuh hanya Allah berikan, tapi ini Allah berikan sepenuhnya ketampanan di dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi Allah Daud yaitu ketika sedang berjalan, gunung-gunung bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud. Gunung-gunung, kalau Nabi Daud lewat gunung, gunung tersebut memuji, bertasbih kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW, batu-batu kerikil-kerikil dipegang sama Nabi Muhammad juga bertasbih, memuji Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu diberikan kerajaan oleh Allah, kerajaan dan kekuasaan yang luas dari barat sampai timur. Nabi Muhammad tidak, yaitu Nabi Muhammad lebih dahsyat dari itu. Nabi Muhammad nggak minta Allah ingin berikan dunia seisinya, bukan kerajaan lagi, tapi dunia seisinya dengan Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad enggan menerimanya. Kalau dulu Nabi Allah Sulaiman bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan binatang, maka Nabi Muhammad juga pernah berbicara dengan onta yang memiliki, yaitu yang dimana unta pernah berbicara kepada Nabi dengan keluh kesahnya disakiti sama majikannya. Nggak sampai di situ, Nabi lebih hebat lagi, daging bukan binatang lagi, daging bisa berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang ingin meracuni Nabi Muhammad di dagingnya, maka daging tersebut berbicara di hadapan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, jangan makan aku sudah diracuni. Subhanallah. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, ini Nabi Muhammad daging yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW.
Kalau Nabi Isa alaihissalam itu memiliki mukjizat, bisa memberikan informasi yang akan datang, maka Nabi Muhammad juga bisa memberikan yaitu kabar-kabar gaib yang akan terjadi maupun yang terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang terakhir, di antara keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, nanti di hari kiamat Nabilah satu-satunya yang memiliki yaitu al-maqamul mahmud, yaitu makom yang sangat-sangat tinggi, yang terpuji, yang dimana hanya Nabi Muhammad yang memiliki syafaatul uzma, yang dimana semua umat meminta pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita beruntung ya ikhwan, muslimin wal muslimat, dijadikan oleh Allah umat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah nanti di season berikutnya kita akan membahas tentang sifat Nabi Muhammad, sifat karakteristik landasan hidup Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Allah jadikan sebagai suri tauladan buat kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa sih sifat Nabi? Bagaimana sih landasan kehidupan Nabi? Bagaimana sih karakteristik Nabi Muhammad? Insya Allah nanti kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah saya kemarin belum lama baru bebas ya, uzlah di Bareskrim selama 8 bulan bersama teman-teman Ustaz Haris Ubaidillah, Habib Ali bin Alwi Alatas, Ustaz Sobri, Ustaz Maman ya, yang dimana kita tahu bahwasanya kita uzlah 8 bulan yaitu di Bareskrim, tapi dengan doa antum semua kita di penjara bisa melewati itu semua, dan Allah berikan kemudahan kita bisa berdakwah di sana. Dan doakan yaitu Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif juga akan mudah-mudahan segera bebas, digampangkan segala urusannya, Allah hancurkan orang-orang yang menzoliminya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemenangan kepada Habib Rizik dan ulama-ulama yang istiqomah. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.